Regulasi 2026 tinggal menghitung bulan lagi, dan akan jadi salah satu perubahan regulasi dengan skala paling besar dalam sejarah F1. Meski masih memakai konfigurasi mesin V6 turbo hybrid, tapi dihapusnya komponen MGU-H dan ditambahnya power listrik nyaris 3 kali lipat menjadi 470 horsepower, jadi tantangan yang sangat besar bagi pabrikan F1, utamanya dalam memanajemen tenaga baterai. Belum lagi berbicara bobot baterainya yang sudah pasti lebih bongsor, padahal berat minimal mobil F1 2026 nanti dipangkas 30 kilo lebih ringan dari regulasi saat ini, ditambah dengan regulasi aero yang dirombak total untuk mengakomodasi kebutuhan manajemen energi dari mesin baru nanti, menambah level kerumitan dalam pengembangan mobil musim depan. Oleh karena itu, 2026 nanti akan jadi misteri yang besar, dan tidak ada yang tahu siapa yang bakal kompetitif sampai semua mobil terjun ke sirkuit di GP Australia. Mercedes dikabarkan jadi pabrikan dengan pengembangan mesin paling maju, diikuti oleh Ferrari yang memakai metode agresif dalam membangun mesin 2026. Tapi selain dua pabrikan itu, praktis semuanya masih abu-abu. RB PT Ford, meski awalnya diselimuti rasa skeptis, tapi pelan-pelan Red Bull berani menebar optimisme kalau mesin mereka cukup menjanjikan. Walaupun menurut rumor yang beredar, mereka belum mencapai level reliabilitas yang diinginkan, serta masih berkutat dalam manajemen energi belum memuaskan. Honda juga masih misterius, karena mereka adalah pabrikan terakhir yang beri konfirmasi untuk gabung kembali ke regulasi 2026. Beberapa sumber mengatakan kalau Honda akan gunakan mesin regulasi saat ini sebagai fondasi untuk 2026 yang menjanjikan output power yang bagus serta reliable. Honda akan fokus ke inovasi di area IRS atau baterai hybrid karena inti dari regulasi 2026 adalah power kelistrikan serta manajemen energi yang bakal sangat krusial. Namun, ada rumor lain yang menyebut jika Honda masih tertinggal dalam pengembangan mesin karena butuh waktu yang cukup lama untuk melakukan research, dan mereka jadi pabrikan terakhir yang lakukan tes uji dyno. Sementara Audi cenderung bergerak dalam diam dan nyaris tanpa rumor ini itu di media. Tapi walau operasi senyap, Audi sebenarnya jadi salah satu pabrikan yang cukup dinantikan penampilannya pada 2026 karena progres yang mereka tunjukkan cenderung bergerak positif. Memang di awal-awal pengembangan mesin, Audi cukup kesulitan karena tidak memiliki pengalaman dengan konfigurasi V6 turbo hybrid yang dipakai di F1. Tapi seiring berjalannya waktu dan kehadiran Mattia Binotto dengan pengalaman segudangnya bersama Ferrari sebagai engineer mesin, membuat Audi cukup diperhitungkan untuk 2026 nanti. Ditambah dengan keberadaan Jonathan Whitley dengan pengalaman operasional yang bawa Red Bull koleksi 14 gelar juara dunia, tentu buat kapabilitas Audi cukup solid. Dalam aspek mesin, Audi diam-diam ternyata memasak sesuatu, karena pengembangan mesin mereka kabarnya jauh lebih baik dari ekspektasi sebelumnya. Pabrikan Jerman ini sebenarnya tidak ingin terlalu muluk-muluk untuk tahun pertama keikutsertaannya sebagai pabrikan, karena target mereka di 2026 adalah adaptasi serta pembangunan fondasi. Tapi kehadiran Binotto membuat pengembangan mesin yang dilakukan semakin ekstensif, baik dari segi kualitas ataupun durasi yang lebih cepat dari rencana aslinya. Ekspansi gila-gilaan Audi dari fasilitas di Nürburgring, Jerman juga dieksekusi lebih cepat dari jadwal, dan sekarang mereka sudah mencapai kapasitas yang hampir 200% lebih besar dari sebelumnya. Untuk infrastruktur development mesin, Audi secara general sudah punya peralatan yang cukup modern untuk kebutuhan pengembangan mesin F1. Hanya butuh 6 bulan saja semenjak pengumuman Audi bergabung ke F1 pada 2022 untuk membuat sebuah prototipe mesin F1 dari regulasi saat ini yang menunjukkan kapasitas mereka sebagai pabrikan raksasa. Kabar terbaru menyebut jika mesin combustion yang diproduksi oleh Audi untuk 2026 berhasil tembus 540-550 horsepower, yang notabene ini sudah jadi batas minimal dari power output yang dibutuhkan di mesin regulasi baru. Walaupun masih 20 horsepower, lebih sedikit dari yang digosipkan dimiliki oleh Mercedes, tapi angka tersebut menunjukkan sisi positif kalau Audi punya potensi yang oke di F1. Namun belum bisa jadi jaminan apakah Audi akan langsung kompetitif karena data yang didapat masih bersifat mentah dan kita belum tahu reliabilitasnya ketika dites dyno seperti apa. Tapi potensi itu benar-benar ada dengan polesan tangan Binotto yang kita tahu kualitasnya seperti apa di Ferrari dulu. Tentu menarik melihat seperti apa Audi dalam beberapa tahun ke depan. Dari segi kelistrikan belum diketahui pasti sejauh apa pengembangan Audi. Namun setidaknya mereka punya pengalaman dalam membangun mesin hybrid di mobil LMP1 Audi R18 semasa balapan di Le Mans. Audi juga coba push untuk meningkatkan kualitas sumber daya,
Salah satunya adalah keberhasilan Binotto membujuk Wolf Zimmermann untuk pindah dari Italia ke Jerman. Zimmermann ibaratnya adalah sahabat karib Binotto, dan keduanya dikenal sangat expert di dunia mesin F1. Walau belum bisa bergabung di 2026 karena masih harus selesaikan proyeknya di Ferrari, tapi kehadiran engineer sekelas Zimmermann adalah tambahan kekuatan di divisi mesin Audi yang bakal berdampak dalam proyek jangka panjang mereka. Pada bulan Juli lalu, Sauber juga resmi membuka kantor cabang di Inggris, atau lebih tepatnya di Bicester, yang masih satu kompleks di dekat Silverstone. Fasilitas baru ini akan saling melengkapi dengan dua fasilitas lainnya di Swiss dan Jerman, terutama di aspek logistik serta operasional. Selain itu, fasilitas di Inggris diharapkan bisa memancing banyak engineer untuk mau bergabung ke proyek F1 Audi, karena untuk saat ini target terdekat mereka adalah merekrut engineer baru sebanyak mungkin. Jumlah karyawan Audi untuk F1 sekarang sudah menyentuh lebih dari 500 orang, dan ditargetkan bisa mencapai 1.000 karyawan pada 2026 nanti, dengan 300 diantaranya adalah power unit spesialis. Sebagai pabrikan raksasa, salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan di F1 adalah memiliki jumlah talenta yang besar, yang bisa berikan banyak ide serta inovasi secara konsisten. Itulah kenapa, dalam 3 bulan terakhir, Audi sangat masif dalam menyebar lowongan pekerjaan meskipun harus diakui sampai sekarang, penyerapan tenaga kerjanya masih tergolong rendah. Fasilitas baru di Inggris juga berfungsi untuk bantu Audi distribusikan karyawan, mengingat UMR dan biaya hidup di Swiss cukup mahal, yang membuat mereka sedikit kesulitan dalam merekrut engineer baru. Tapi di saat yang sama, karena UMR Swiss yang tinggi itu juga, Audi mendapat kelonggaran ekstra dalam budget cap, karena batas pengeluarannya lebih tinggi 30% dari pabrikan lain. Keuntungannya jelas, Audi bisa spending lebih banyak dalam alokasinya ke pengembangan mobil, apalagi fasilitasnya di Inggris belum masuk ke perhitungan budget cap 2026, karena baru beroperasi pada pertengahan musim depan. Secara struktur, Audi di F1 juga makin solid, karena pimpinan sekarang terpusat ke dua sosok senior, yaitu Mattia Binotto sebagai CEO dan kepala urusan teknis mesin, serta Jonathan Whitley sebagai tim prinsipal untuk operasional di dalam sirkuit. Sebelum ini ada perasaan skeptis terhadap cara Audi membentuk struktur di tim F1 mereka, karena sistem korporat yang sangat ketat dengan perusahaan induknya dan Volkswagen. Apalagi tahun lalu sempat terjadi huru-hara karena perbedaan pandangan antara Andreas Seidl dan Oliver Hoffmann, yang berujung ke pemecatan mereka berdua dari proyek Audi, yang berujung ke kedatangan Mattia Binotto. Sejak kejadian itu, Audi telah belajar kalau sistem korporat yang ketat dan terlalu mengatur tidak akan bisa bekerja di F1. Oleh karena itu, mereka akhirnya menunjuk Mattia Binotto untuk merangkap sekaligus sebagai CEO, menggantikan Adam Becker, yang membuat manajemen di Audi semakin terpusat ke satu orang. Audi juga putuskan untuk berikan kendali penuh kepada Binotto dan Whitley terhadap semua hal yang berhubungan soal F1 untuk meminimalisir intervensi yang tidak perlu. Tidak ada lagi dewan direksi yang mengawasi tim F1 seperti di masa Seidl dan Hoffmann, membuat kerja Binotto bisa lebih leluasa. Binotto sendiri berambisi wujudkan target ambisius Audi, yaitu bisa kompetitif dalam periode 5 tahun, di mana ia bagi menjadi 3 tahun masa pembangunan fondasi dan 2 tahun untuk konsolidasi. Target Audi jelas kalau mereka tidak ingin keputusan gabung ke F1 ini sia-sia begitu saja, karena pengorbanan yang mereka buat sudah sangat besar, terutama di aspek finansial. Memang Qatar akan masuk sebagai investor, namun melihat keuangan Audi yang diambang krisis karena penjualan mobil yang loyo, tidak ada jaminan jika targetnya tak terpenuhi dalam 5 tahun. Apakah Audi tetap stay di F1 atau tidak? Salah satu tantangan besar bagi pabrikan Jerman ini adalah kapasitas tim dalam membangun sasis dan aero yang mumpuni. Urusan mesin mungkin mereka punya line up yang terbaik di F1, tapi aerodinamika juga sama penting, atau bahkan lebih menentukan untuk bisa kompetitif dalam periode waktu yang berkelanjutan. Sauber sudah punya wind tunnel yang walau usianya sudah 2 dekade lebih, tapi masih cukup relevan dengan tuntutan di F1 modern. Namun, apakah wind tunnel itu mampu membawa Audi ke level yang dibutuhkan untuk jadi juara di masa depan? Jelas tidak, dan mereka harus meriset ulang semua komponen simulasi aero di Hinwil. Selain itu, lingkungan tim yang selama ini terbiasa berkutat di papan tengah, tentu budayanya harus diubah dengan mindset yang lebih kompetitif atau lebih agresif. Ini adalah tugas Jonathan Whitley dengan pengalamannya membangun Red Bull dari tim semenjana menjadi tim langganan juara. Bisa dibilang kalau Audi sudah punya beberapa material yang dibutuhkan untuk membangun fondasi yang bagus di F1. Kombinasi Binotto dan Whitley diharapkan bisa meramu semua bahan-bahan tersebut untuk menjadikannya fondasi yang kokoh.
Bukan cuma sekedar juara atau sukses, tapi yang terpenting adalah bagaimana fondasi itu bisa menjaga proyek F1 Audi tetap stabil di tengah sikap perusahaan yang bisa sewaktu-waktu berubah di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.